Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo masih dalam rangkaian pembacaan kasus Excel dan mengenai Power BI Desktop ya. Kita lanjutkan teman-teman untuk tutorial kita yang kemarin tentang Power BI Desktop. Kita kemarin sudah belajar bagaimana menarik data dari Excel ke dalam Power BI. Kita juga sudah belajar bagaimana cara merelasikan tabel yang ada di database kita di Excel seperti ini ya. Di beberapa tutorial sebelumnya, kita juga sudah belajar bagaimana memanfaatkan measure, membuat tabel measure, kemudian membuat measure untuk jumlah customer di tutorial sebelumnya, dan juga kita sudah membuat atau mencoba menampilkan measure tersebut yang dalam hal ini kita belajar total customer kemarin, kita tampilkan sebagai item di dashboard. Untuk tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memakai atau memanfaatkan si measure ini dengan lebih maksimal ya. Maksudnya perbedaan antara measure dan formula nanti akan kita bicarakan sedikit di sini. Oke, untuk formula biasanya kalau di Excel kita membuat satu formula, referensinya adalah satu sel ya. Kita membuat satu formula di sel, kemudian kita tuliskan formula dan saat kita tekan enter hasilnya muncul di sel tersebut, dan formula tersebut hanya bisa dipakai untuk sel tersebut ya. Di measure sedikit berbeda. Kita kemarin sudah membuat total customer dengan measure masih di jumlah customer di sini. Jika kita klik di sini untuk measure-nya kurang lebih adalah seperti ini. Saya klik dan saya besarkan dulu. Hanya satu measure sederhana yaitu count rows kemudian nama tabelnya. Ya. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara menggunakan count rows, silahkan ikuti tutorial yang sebelumnya yang akan saya sertakan linknya di deskripsi maupun di penghujung video ini ya. Sebenarnya dengan satu measure ini bisa kita pakai berulang-ulang pada beberapa kebutuhan ya. Jika kita kemarin ingin menampilkan total customer, kita cukup menampilkan value di grafiknya, kemudian kita klik dan drag jumlah customer atau measure jumlah customer di sini. Kita sekarang juga bisa memanfaatkan measure yang sama untuk mencari jumlah customer di masing-masing negara tanpa kita mengubah si measure tersebut atau formulanya. Jadi itu kelebihan si measure. Dia akan mengikuti filter konteks maupun row konteks yang ada. Untuk filter konteks dan row konteks akan kita pelajari nanti ya. Sekarang kita akan cari saja cara kerjanya seperti apa. Oke, jadi untuk membuat atau mengetahui grafik berapa jumlah customer tiap negara ya, kita akan pakai grafik ini yaitu cluster bar chart. Caranya seperti ini, klik pada cluster bar chart ya, akan muncul di kanvas seperti ini ya, blueprint dari cluster bar chart di mana ada y-axis, x-axis, legend dan lain sebagainya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil di mana kolom terdapat nama-nama negara yaitu di kolom customer di sini. Kita klik dan drag di kanvasnya di sini ya. Seperti ini kita lepas. Ya, secara otomatis si negara ini karena dia bertipe teks dia akan berada di y-axis. Kenapa di sini belum muncul? Karena memang kita belum menyematkan value-nya. Value-nya kita ambil dari mana? Dari tabel measure yang kita buat kemarin. Kita cukup klik dan drag di x-axisnya seperti ini, atau bisa juga di sini. Lepas ya, kita sudah mempunyai satu grafik yang manis ya untuk tiap negaranya. Kita tinggal memformat saja apa yang ada di sini. Misalnya saya panjangkan seperti ini ya. Dan ini pun asiknya atau bagusnya di Power BI, dia akan secara otomatis mensortir seperti ini ya. Jika memang tidak otomatis mensortir, kita akan bahas pada tutorial berikutnya bagaimana cara mensortirnya ya. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan cukupkan untuk bagaimana menampilkan si grafik-grafik ini dulu ya. Oke, jadi ini saya lebarkan dikit segini. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan-tampilan yang ada di sini. Misalnya saya ingin menampilkan angka di masing-masing negara. Jadi tidak harus mensorot seperti ini, tapi si grafik ini nanti akan ada masing-masing customer di masing-masing negara. Caranya gimana? Kita klik pada bagian format your visual di sini atau bagian formatting. Kita klik ya. Dengan catatan ini masih terselect seperti ini. Kemudian kita cari di sini data labels. Kita on kan data labelnya.
maka akan muncul angka-angka customernya di sini ya. Kita olah lagi sedikit. Kita klik pada Y-axis di sini. Kita coba besarkan dikit angka atau font size-nya seperti ini. Ya, nama negara menjadi lebih gede seperti ini ya. Kemudian kita coba matikan untuk title yang ada di Y-axisnya. Kita matikan. Tanda di sini masih ada aksis negara ya. Saya matikan untuk titlenya seperti ini. Maka tampilan sedikit lebih rapi ya, nggak ada ruang yang terbuang. Kita lebarkan dikit seperti ini. Ada lagi nih jumlah customer by negara. Jika teman-teman tidak memerlukan title ini, jumlah customer by negara, teman-teman bisa klik pada pengaturan yang lain ya. Di visual ada general, kita klik pada general. Kita bisa menghidupkan atau mematikan titlenya. Gini, saat saya matikan, tulisannya hilang. Saat saya hidupkan, tulisannya ada lagi ya. Kita juga bisa mengedit tulisannya. Misalnya saya klik pada titlenya, kemudian saya edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya saya ganti dengan jumlah customer berdasar ya. Saya ganti dengan berdasar negara seperti ini. Oke, kita sudah mempunyai tampilan dashboard yang lumayan ya. Kemudian kita akan coba tampilkan di sini slicer atau maaf, atau pilihan yang nanti bisa kita coba buat di sini ya. Jadi kita juga bisa mengklik dan drag negara ini menjadi slicer di sana, menjadi acuan pilihan nanti yang akan kita buat di sini ya. Jadi pertama kita klik pada slicernya, cari slicer di sini, klik. Kita atur di sini ya, geser, kemudian kita isi dengan negara ini, kita klik dan drag. Seperti ini, saya geser. Ya, seperti ini. Ya, cukup sekian ya. Jadi nanti teman-teman bisa menggeser ini, scroll ke bawah sesuai kebutuhan ya. Teman-teman juga bisa menampilkan mode lain dari si slicer. Klik pada tanda panah di sini ya. Bisa menjadi drop down maupun list di sini. Silahkan saja dipilih. Jika pakai drop down seperti list, pakai seperti ini adalah list, kemudian drop down adalah seperti ini. Ya, teman-teman bisa memilih mana yang mau dipilih ya. Saya coba pakai list saja ya. Klik, kemudian saya pilih pada list seperti ini. Jika kita centang pada salah satunya, misalnya saya ingin melihat pada Argentina, yang tampil di sini adalah Argentina. Total customer juga akan mengikuti. Saya ingin melihat Argentina, Australia, Belgia, dan lain sebagainya, bisa dilihat di sini. Misalnya teman-teman ingin membuat si slicer atau si list ini bisa memilih dua negara, kita juga bisa mengatur si tampilan si slicer ini ya. Klik pada slicer setting ya di sini. Kita pilih pada selection di sini. Ya, kita pilih pada multi selectnya di sini. Ya. Pastikan di on ya, teman-teman ya. Nah, cara memakai gimana biar bisa memilih dua negara, caranya ada seperti ini. Klik pada negara yang sudah dipilih, misalnya di Argentina pertama ya, dia akan berpindah di Argentina. Kemudian klik tombol kontrol, klik pada Australia atau Austria, kemudian Brasil misalnya, kemudian Kanada. Maka tampilan di sini pun juga akan mengikuti slicer yang kita pilih ya. Untuk menghapus kita klik di sini saja, clear selection, akan tampil keseluruhan negara. Oke ya teman-teman, cukup gampang ternyata untuk memanfaatkan pertama measure tadi agar bisa menampilkan jumlah by negara tanpa kita menuliskan rumus lagi. Terus kita juga belajar bagaimana mengatur sedikit terkait tampilan kita di sini. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menampilkan si slicer ya. Tutorial berikutnya kita akan belajar bagaimana menampilkan jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkan customer tadi ya, customer laki-laki maupun perempuan jumlahnya berapa di dashboard kita, sehingga nanti dashboard kita menjadi lebih menarik ya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini, tutorial simple mengenai Power BI. Kita belajar sedikit demi sedikit, belajar bareng-bareng. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng, subscribe maupun like ya jika memang merasa tutorial ini bermanfaat buat teman-teman.
Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Rumonas Prasetyo, masih darwankan pemecahan kasus Excel dan Power BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.